Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersua kembali untuk mengaji kitab Matan Ad-Jarumiyah atau lebih dikenal dengan kitab Jarumiyah. Dan kitab ini biasanya kitab yang dipelajari di daerah-daerah atau di pesantren, dan ini menjadi kitab pokok sebelum naik level atau tingkatan yang lebih tinggi, yaitu kepada kitab-kitab matamimah dan kitab-kitab lain sebagainya. Kitab ini adalah kitab pokok yang harus didalami dalam memahami bahasa Arab. Oke, baik, insyaallah kita akan memulai pembelajaran kita langsung. Sebelum masuk dalam matan Ad-Jarumiyah, kita akan menemui beberapa hal yang penting yang sebagai pengantar, yaitu mabadi, atau prinsip-prinsip bagaimana dasar-dasar apa yang dipelajari dalam kitab ini, dalam ilmu nahwu ini. Khususnya kitab Jarumiyah ini yaitu membahas tentang ilmu nahwu. Ya. Kitab pemula yang pertama adalah Jarumiyah. Ini kitab pemula. Terus kita harus mengenai ilmu nahwu itu. Yang kita pelajari kitab ini, nahwu itu apa? Nah, mabadinya, pengantarnya untuk memahami apa yang kita pelajari. Minimalnya mabadinya dalam suatu ilmu itu sebagai mana Imam At-Taftazani mengatakan minimalnya itu ya. Ada 3. Yaitu yang pertama adalah kita waktu mempelajari sesuatu itu harus ada pengertiannya, atau dengan kata lain definisi. Yang kedua yaitu maudhu'nya. Maudhu' apa itu maudhu'? Maudhu' itu apa yang dibahas di situ. Yaitu inti yang dibahas dalam ilmu nahwu itu apa aja. Terus yang ketiga adalah manfaat. Manfaat apa yang kita dapat, atau faedah apa kalau kita mempelajari ilmu ini. Berarti ada 3 ini. Selanjutnya pertama-tama kita bahas dulu tentang definisi. Ilmu nahwu ini biar mudah saya terjemahkan saja. Nahwu adalah suatu ilmu yang seandainya, yang kalau, yang dengannya ilmu diketahuikan keadaan akhir kata dalam susunan kalimat. Berarti ilmu nahwu suatu ilmu yang mana ilmu itu kita dapat mengetahui keadaan akhir kata. Berarti ini sebagai definisi yang mudah kita pahami. Contoh misalnya apa namanya? Zaidan. Ini kan akhir katanya ada fatatain atau tanwin dhammah, tanwin fathah, atau zaidin. Kenapa saya mengambil contohnya ini? Biar mudah. Karena di contoh-contoh kitab itu kadang-kadang diberi satu contoh untuk mudah kita pahami. Itu adalah pengertiannya. Jadi kita tahu akhir ini berarti mempelajari akhir daripada kalimat. Kalimat yang dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata, dalam bahasa Arab itu kalimat. Ini untuk membedakan. Kalau kalimat dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Indonesia itu kata. Begini. Anda paham?
Berarti dalam bahasa Arab itu yang titik temunya ini yang mempelajari ujungnya daripada akhir kalimat. Oke. Berarti dengan kita mengetahui ini, kita dapat mengetahui kedudukan daripada kalimat. Posisi atau kedudukan dalam kalimat itu sebagai apa? Apakah sebagai subjek atau sebagai objek, predikat atau lain sebagainya. Itu ya. Itu sebagai itu contohnya gitu. Selanjutnya, pokok apa itu pokok maudhu'nya? Maudhu' ilmu nahwu. Yaitu pokok pembahasan ilmu nahwu adalah maudhu'nya adalah kalimat Arab. Ya, berarti objeknya itu adalah kalimat Arab yang berada dalam susunan. Oke, berarti belajar ilmu nahwu berarti kita mempelajari gramatika bahasa Arab. Nah, itu intinya. Berarti susunan misalnya jaa Zaid. Nah, oke. Ini mempelajari tentang ini, bahasa Arab ini. Oke. Yang intinya nanti di sini di ujungnya. Sebagaimana dalam saya definisikan tadi. Oke. Terus yang selanjutnya manfaat. Ada manfaat atau bahasanya buah. Samarah. Manfaat mempelajari ilmu nahwu. Yaitu menjaga lisan. Menjaga lisan dari kesalahan. Kesalahan dalam apa? Dalam penulisan, kesalahan dalam penulisan dan pembacaan. Berarti manfaat daripada mempelajari ilmu nahwu ini yaitu menjaga lisan kita dari segala kesalahan dari penulisan atau pembacaan. Nah, jadi kita tahu ini, ini kita baca ini begini. Yang betul kayak gini sesuai dengan kaidahnya. Terus cara penulisan ini. Nah, begitu juga nanti waktu kita baca kitab itu tahu udah, ini cara baca kitab yang benar kayak gini. Terus kalau kita udah tahu cara baca kitab yang benar, kita tahu di mana itu kedudukan atau posisi-posisi setiap daripada kalimat atau kata, sebagai apakah menjadi objek kah atau subjek kah atau lain sebagainya. Oke, itu tujuan daripada ilmu nahwu. Yang intinya itu yang dibahaskan adalah harakat akhir daripada kata atau kalimat kalau dalam bahasa Arab. Oke. Menurut pengarang kitab selanjutnya, pengarang kitab Jarumiyah ini ada kontroversinya. Artinya ada beberapa kitab mengatakan tidak ada diketahui siapa pengarang kitabnya. Ini menjadi kontroversinya karena yang tercantum di sini, yang tercantum di kitab ini, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Daud As-Sahanji ini dia hanya mengumpulkan yang menemukan. Ada yang mengatakan bahwa kitab ini tidak tahu pemilik aslinya siapa. Itu wallahu alam, ini saya tidak menjelaskan karena ini menjadi kontroversi ya antara satu orang antara ulama dan antara ulama yang lain. Dia yang bilang bahwa pengarang kitab ini adalah Abu Ubadillah atau Abi Abdillah Muhammad bin Daud As-Sahanji. Itu ya, ada yang bilang gitu. Kita masuk ke dalam kitab Jarumiyah. Ini kita masuk dalam kitab Jarumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedekahkan pahala dulu kepada pengarang kitab dan kepada Abi Abdillah Muhammad bin Daud As-Sahanji. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi awliya fil masyarik al-ardi magharib al-bahr. Wa ila arwahi walidina wa ajdadina wa astadina. ثم إلى روح أبي عبد الله محمد بن داود أسعد إن الله يرشد الله برحمته ورضوان. الفاتحة. ورحمة الله وبركاته من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Baik, kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai pemula, kitab ini sebagai pemula, jadi saya tidak membahas secara detail, tapi inti dari kitab ini kita perlunya yaitu menghafal, mengingat dan mempraktekkannya dulu. Sedangkan untuk penjelasan yang detail tidak dibahas dulu karena masih pemula, masih tahap awal. Maka kita mulai dengan al-kalam. Jadi Imam As-Sahanji memulainya kitab ini dengan dengan kalam.
Kalam di sini bukanlah dimaksud dengan kalam dalam ilmu tauhid, yang harus kita ingat. Bukan daripada kalam ilmu tauhid. Bukan juga kalam dalam bahasa. Bukan juga dalam kalam secara bahasa, secara ilmu tauhid dan huruf. Oke. Tapi kalam yang di sini ditinjau daripada ilmu nahwu. Dalam gramatika bahasa Arab. Bermula dianya kalam, huwa dianya kalam, itu satu lafal yang tersusun, yang mumfi, yang memberi faedah, bil wada', dengan sengaja. Jadi kalam itu adalah lafal. Kita bahas lafal. Terus ada murakkab. Terus ada mumfi. Terus ada wad. Ini ada, kalau cara cara mengenalnya, ada yang bilang bahwa ini adalah ada 4 rukun, ada yang bilang syarat, tapi saya lebih memilih kepada rukun. Berarti rukun kalam itu terdiri daripada 4 kategori. Selanjutnya kita lihat kalam dari istilah nahwu, yaitu setiap sesuatu yang memberi faedah. Berarti yang tersusun, kata-kata yang tersusun yang dapat memberi faedah. Terus kita bedah satu. Apa itu lafal? Yaitu lafal itu adalah kalau secara dictionary yaitu melempar atau suara yang dikeluarkan, melempar atau suara yang keluar, itu secara dictionary. Akan tetapi secara secara istilah dalam ilmu nahwu, yaitu lafal itu adalah suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah, itu lafal. Kalau misalnya tidak mengandung huruf-huruf hijaiyah, contohnya, misalnya suara burung, suara lain dan lain ulas, nggak mengandung huruf-huruf hijaiyah. Misalnya huruf zai, ya, dal, dan pada kata sain, itu namanya udah masuk suara. Tapi kalau misalnya suara burung atau lain sebagainya, itu tidak disebut dengan lafal. Syarat pertama menjadi kalam, kita harus yang pertama yaitu adalah, atau rukun daripada kalam, yaitu adalah lafal. Yang kedua adalah murakkab. Ini koma, ini yang tersusun zaidun dan kum. Salah penjelasan nih. Di sini benar. Yaitu lafal, udah jelas lafal. Berarti kama ini berarti murakkab tersusun nih. Ada tersusun secara hukmi, ada tersusun secara hakiki. Ini hakiki. Kita hapus dulu. Murakkab. Berarti murakkab dibagi 2. Ada hakiki, ada hukmi. Kalau hakiki, kama zaidun. Kalau hukmi itu kum, fi'il amar, berdiri olehmu. Ini secara hukumnya ini sudah murakkab, tapi satu kata dia. Tapi ada dhamir dalam yang dikandung sama dia, yaitu anta. Kum anta. Kalau ini udah jelas murakkab tersusun. Itu yang dimaksud dengan murakkab. Selanjutnya kita bahas tentang al-mumfi. Mumfid. Apa itu mumfid? Mumfid itu ma yahsunu as-sukutu alaih. Artinya setiap suatu ungkapan yang baik, untuk didiamkan, Berarti suatu ungkapan yang baik untuk didiamkan. Artinya tidak menunggu kata lain untuk memahaminya. Contoh seperti tadi contohnya. Biar mudah, koma zaidun. Ini kata-kata ini yang pertama sudah ada lafal, udah. Sudah ada lafal. Terus sudah tersusun, murakkab artinya ini. Terus ada mumfi enggak? Artinya suatu ungkapan yang baik untuk didiamkan. Artinya kalau ada orang yang berbicara, kita langsung paham
tahu apa yang dia bicarakan tanpa harus menunggu. Misalnya ada yang kata qama telah berdiri, pasti akan menunggu apanya yang sudah berdiri. Karena tapi kalau ada pelengkapnya yaitu zaidun menjadi kalimat yang sempurna, maka ini sudah mufid. Dalam bahasa gramatika bahasa Arab berarti ini kalam ini sudah mufid. Oke, itu kalam. Misalnya ada juga beberapa kata. Jika ingkana Zaid, jika adalah si Zaid, ini tersusun dari beberapa lafal. Oke, tersusun. Ada susunan nih, ada 3 susunan. Dari huruf, fi'il, dan isim. Oke, ada lafalnya, udah ada susunnya. Tapi ada berfaedah nggak? Ada mufini nggak? Tidak ada, karena masih ada tanda tanya. Tidak boleh kita diam. Misalnya, jika adalah sidid, orang yang mendengarkannya, itu akan menanyakannya. Atau nggak bisa diam. Apanya? Pasti bertanya, apanya kalau bukan, apanya kalau sidid? Jika ada sidid, apanya yang jika ada yang sidid? Kan belum ada kejelasan di situ. Belum ada mufinya. Maka itu tidak dinamakan kalam dalam bahasa Arab. Bil wadu'. Selanjutnya bil wadu'. Terus wadu'. Wadu' ini dengan sengaja, dengan menggunakan bahasa Arab, dengan sengaja. Artinya kalau ucapan orang yang menginggau, orang tidur, ada berbicara orang tidur, menginggau atau bahasa lainnya menginggau, atau orang lupa atau tersalah, maka itu tidak dinamakan dengan kalam. Kenapa? Belum sempurna. Karena syaratnya ada apa tadi? Lafal, harus ada lafal, harus ada susunan murakkab, terus harus ada mufid, terus ada wad, sengaja. Maka ini baru dinamakan kalam yang sempurna. Oke. Terus selanjutnya sudah kita mempelajari 4 rukun kalam. Terus ada juga yang mengatakan bukan rukun, itu adalah syarat, itu adalah perbedaan yang tidak perlu dibahas di bab ini. Selanjutnya kita apa saja dalam membentukkan kalam. Maka musannif ini, pengarang kitab ini menjelaskan apa saja pembentukan kalam, bagaimana kita cara membentukkan kalam. Oke. Kalam dalam bahasa Arab waktu kita berbicara atau membaca tulisan itu, ini kalamnya sudah sempurna, ini kita mudah paham dan lain sebagainya. Maka pembentukan kalam itu terdiri daripada 3. Kita baca kitab wa aqsamuhu, dan bermula pembahagiannya kalam itu 3. Oke. Kalam terbentuknya itu ada 3. Ada 3. Ada kala dinamakan dengan isim. Ada kala juga terbentuknya dengan fi'il. Ada kalanya juga terbentuknya dengan huruf. Oke. Kalam ini terdiri daripada isim, fi'il, atau huruf. Udah. Huruf apa ini? Huruf yang memiliki makna. Ada harful ja'ulil makna, yaitu ada isim, fi'il, harful, dan huruf yang datang ianya huruf untuk mana, atau bagi mana boleh juga. Oke. Terus yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita tahu tentang isim? Ini udah kita tahu apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf bermakna. Oke. Maka isim, kita definisikan isim. Oke, hapus dulu. Isim, apa itu isim? Isim yang mudah kita paham, berarti setiap kata apapun, setiap kata yang menunjukkan makna, yang ada makna pada dirinya. Oke. Ini biar mudah aja. Makna pada dirinya, akan tetapi dia tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Oke, kalau bahasa lain itu kata benda. Artinya kalau kita bilang telepon itu ada terikat dengan waktu? Tidak. HP terikat dengan waktu? Tidak. Buku terikat dengan waktu? Tidak. Merah terikat dengan waktu? Tidak. Oke. Apalagi lemari terikat dengan waktu? Tidak. Lebar terikat dengan waktu? Tidak.
Oke. Ini semuanya dinamakan isim. Ini kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Arabnya kitabun, kalamun, kursiyun, sayyaratun, baqarah. Nah, itu yang dinamakan dengan isim. Selanjutnya yang dinamakan dengan fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il setiap kata yang menunjukkan yang ada makna sendiri. Astagfirullah, kenapa ini bisa? Makna sendiri dan terikat oleh 3 waktu. Oke, ini adalah definisi yang mudah kita pahami. Setiap kata yang ada makna kata itu dengan maknanya sendiri dan terikat oleh 3 zaman atau 3 waktu. Karena dalam hidup itu kan ada waktu. Waktu dulu atau madhi namanya, waktu sekarang, terus akan datang. Tidak terikat dengan ini. Apa namanya? Kalau fi'il lah. Kalau isim yang enggak terikat dengan ini. Tapi kalau ini ada waktunya. Itu biar mudah dulu untuk kita mengenal. Terus kita bahas tentang huruf. Ja'a lil makna. Artinya datangnya huruf dengan makna. Ja'a dengan makna. Bagaimana kita mendefinisikan? Yaitu setiap kata. Yaitu huruf. Artinya setiap kata yang menunjukkan atau yang memiliki makna jika disandingkan dengan makna atau dengan kata yang lain. Oke. Jadi huruf itu setiap kata yang memiliki makna ya. Ini ketinggalan, maaf. Memiliki makna jika ada syaratnya. Seandainya kalau kata itu kita sandingkan dengan kata yang lain. Contoh, misalnya min. Min artinya kan daripada. Tapi dia tidak akan memiliki makna. Tidak jelas maknanya. Ataupun ada makna tapi tidak ada kejelasan. Karena tidak akan dipahami daripada atau ila ke. Ini kalau tidak disandarkan kepada kata yang lain, tidak jelas maknanya. Baru jelas maknanya huruf ini, kata ini atau huruf ini baru jelas kalau disandingkan dengan kata yang lain. Itu yang dinamakan dengan huruf. Terus huruf itu, tambahan sedikit, huruf itu harus memiliki makna. Di sini. Huruf yang ada makna, yaitu huruf ja'a lil makna, artinya datangnya huruf dengan makna. Artinya kalau ada huruf yang tidak ada makna, misalnya huruf yang tidak ada makna seperti dal, jim, ini huruf juga, tapi tidak ada makna. Berarti ini bukan objek pembahasan daripada ilmu nahwu, tapi yang menjadi objek huruf yang dimaksudkan dalam ilmu nahwu itu adalah huruf yang memiliki makna. Kalau seandainya huruf itu tidak memiliki makna, maka itu bukan pembahasan dalam ilmu nahwu. Makna itu baru jelas huruf pada ilmu nahwu, yaitu yang kalau huruf itu kita sandingkan dengan kata yang lain. Jelas. Tapi kalau sendirinya dia nggak ada kejelasan. Itu secara mana. Selanjutnya fal ismu, maka bermula isim itu dikenalkan. Diketahuikan. Maka isim itu diketahuikan bil khafat, dengan khafat. Ini masuk kepada bagaimana kita mengetahui ciri-cirinya isim atau kriterianya, ciri-cirinya isim. Biar kita tahu apa itu isim. Bagaimana kita mengetahui bahwa udah definisi tadi. Terus kita harus ketahui juga ciri-cirinya isim. Isim yang pertama khafat. Kita tahu itu dengan khafat. Khafat itu apa? Yaitu menerima kasrah, menerima fathah. Astagfirullah. Bukan, menerima kasrah. Nanti ada juga penggantinya kasrah, yaitu ada ya dan fathah, ada penggantian. Nanti selain fathah, selain kasrah boleh nggak? Boleh, nanti ada pembahasannya ke depan. Yang pertama khafat itu yaitu menerima kasrah, yang mana kata itu menerima kasrah.
Terus tanwin. Tanwin, ini tanwin. Oke, ini tanwin. Baris 2 kalau biasanya kita mudah memahaminya. Atau tanwin ini mudah kita paham, yaitu bunyinya nun di ujungnya. Kayak seperti Zaidun. Oke. Zaidun. Kalau kita tidak wakaf, Zaidun ada nunnya. Zaidun. Nah, ada n-nya nih. Nah, ada nunnya. Nun apa itu namanya? Nun untuk dhammah, nun untuk fathah. Ini nun untuk dhammah, ini nun untuk fathah, nun untuk kasroh. Nah, bukan nun yang asli yang kita pikirkan nun yang bentuk ada titiknya, bukan. Nah, berbeda dengan nun tanwin. Ini nun tanwin namanya. Kalau ini nun fathah, nun dhammah, nun kasroh. Oke. Selanjutnya kita ketahui lagi kriteria daripada isim. Oke, yaitu masuknya alif lam. Yaitu kriteria yang kedua, yang ketiga, yaitu adanya alif lam. Berarti ciri-cirinya isim itu adanya alif lam. Kalau ada masuknya alif lam, maka itu dinamakan adalah isim. Nah, alif lam. Misalnya apa? Al-baitun, al-kalamun, al-kalamun, al-baitun. Oke, al-baitun, al-qalamun. Oke, ini sudah otomatis ini adalah apa namanya isim karena ada tandanya. Begitu kita tahu ciri-cirinya, itu langsung kita vonis, kita hukumkan, kita mengklaim bahwa ini adalah isim. Kenapa? Ada buktinya. Nah, oke. Nah, itu masuknya alif dan lam. Terus selanjutnya masuk hurufnya khafat. Huruf khafat. Oke, huruf khafat. Apa itu huruf khafat? Huruf khafat yaitu huruf yang menjarkan, yang mengkasrahkan kata di depannya. Dengan masuknya hurufnya, umumnya kata sesudah daripada huruf khafat itu menjadi kasrah. Minal bait. Oke, contoh minal bait. Minal baiti. Oke. Ini adalah huruf khafat. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya di kitab Awamil. Ini huruf khafat. Huruf khafat itu tugasnya itu yaitu mengkasrahkan kata yang di depannya. Nah, ini satu huruf, ini satu kalimat, satu kata. Oke. Terus dengan masuk huruf itu maka menjadi garis di bawah. Karena objek yang pertama dalam ilmu nahwu itu mengajarin adalah tujuannya itu mengetahui kondisi keadaan setiap kalimat, yaitu akhirnya. Nah, di akhirnya apa gimana bentuknya? Karena akhir ini yang menentukan kondisi atau keadaan itu menjadi apa kalimat tersebut. Oke. Wahya dan bermula dianya huruf khafat itu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, qaf, lam, dan tambah lagi huruf qasam. Yaitu wahya dan bermula dianya huruf qasam, waw, ba, ta. Oke. Ini huruf khafat kita hafal nih, wajib dihafal. Kalau ini kita nggak hafal, ini nggak akan bisa melanjutkan pembelajaran ke depan karena belum menguasai apa yang pertama, belum mengingat. Yang pertama kita kalau harus belajar itu harus ada mengingat dulu. Arti mengingat itu yaitu dengan cara menghafal. Selanjutnya kita pembahasan yang selanjutnya. Ada ketinggalan tadi, ada huruf khafat. Huruf kasam maksudnya. Huruf kasam itu ada waw, ba, ta. Huruf kasam itu apa? Yaitu sumpah. Huruf yang mengandung makna sumpah. Nah, biasanya itu wallahi, billahi, tallahi. Ya, itu contohnya daripada huruf kasam. Selanjutnya kita bahas tentang fi'il. Fi'il. Fi'il itu apa? Oke, didefinisikan dulu. Enggak, contoh ya, bukan didefinisikan. Kriteria atau ciri-cirinya fi'il. Oke, ada berapa di sini disebutkan? Kita baca kitab. Wal fi'lu dan bermula fi'il itu dikenalkan dengan kata-kata qad. Dengan kata qad atau kalimat qad. Dan sin, saufa, ta ta'nis yang sakin, ta'nis yang sukun. Oke. Itu. Yang pertama ada qad. Qad. Kalau ada qad, nah ini di depannya itu langsung fi'il, itu umumnya kalimnya kayak gitu. Oke, nanti bukan qad. Ini qad yang kalau huruf, kalau ya. Terus ada sin. Oke, sin. Saya'lamun, saufa. Terus ada saufa. Saufa itu saufa ta'malun, saufa ya'lamun. Ada itu di Al-Qur'an. Itu berarti yang di depannya itu adalah fi'il. Selanjutnya ada ta ta'nis yang sakin. Arti ta ta'nis yang sakin, ta yang sakin
Yang sakin ini apa maksudnya? Yang sukun. Nah, udah. Dia masuknya pada fi'il madhi yang muannas seperti qamat. Nah, ya. Ini adalah ta taknis yang sukun, yang sakin. Nah, oke. Qa ini qama qamut. Qamat qama qamu qamat. Nah, dah ada tanya ini. Berarti ini menunjukkan bahwa ini adalah fi'il. Nah, udah. Kalau fi'il berarti kayak mana? Berarti waktu memaknainya atau memahaminya berarti ada pekerjaan yang telah lampau karena ini fi'il madhi. Nanti dah. Ini fi'il secara umum masuk apakah fi'il madhi di sini? Oke, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Nanti akan dibahas nanti di pertemuan yang akan datang. Terus selanjutnya huruf. Huruf. Oke, huruf. Apa pengertian huruf? Oke. Huruf adalah kata yang tidak pantas yang tadi. Artinya yang tidak pantas menyertainya tanpa, yaitu tata cara menandai huruf itu tidak pantas. Misalnya kita kayak gini, bahasa yang mudah. Huruf itu adalah kata tidak pantas yang menyertai padanya tanda isim, tidak ada pula tanda fi'il. Nah, misalnya kita dia bilang apa namanya? Kita taruhkan ciri-ciri isim ke dia pun nggak pantas, kita taruh ciri-ciri atau kriteria fi'il pun tidak pantas. Nah, itu namanya huruf. Berarti dia tidak ada tandanya, kriterianya. Nah, ciri-cirinya nggak ada dia. Nah, karena kalau kita masukkan tanda isim nggak bisa, tanda fi'il nggak bisa, sama dia ya. Itu namanya huruf. Nah, maka kalau di saat satu kata ini, misalnya min, oke, misalnya min, ini kita putuskan, kita klaimkan. Nah, kita klaim bahwa kata min ini, adalah huruf. Kenapa huruf? Nah, karena kita tidak ada tanda-tanda atau ciri-cirinya isim, nggak ada, fi'il nggak ada, berarti otomatis itu menunjukkan kepada huruf. Maka di saat kita udah menguasai tentang ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il, otomatis huruf pun kita ketahui. Secara otomatis ya, secara lazimnya kita langsung kita tahu, oh ini nggak ada tanda fi'il, nggak ada tanda isim, langsung itu huruf. Nah, karena dalam bahasa Arab itu mencangkup daripada 3, yaitu ada isim, fi'il, dan huruf. Selain daripada itu tidak ada. Oke? Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita manain dulu. Wal huruf, yaitu huruf itu kata yang tidak patut, tidak pantas ma'ahu bersamaannya kata oleh dalilnya, tanda-tandanya isim, dan tidak pula tanda-tanda atau ciri-cirinya fi'il. Titik. Nah, udah. Itu adalah huruf. Nah, itu udah jelas ya. Nah, oke. Alhamdulillah cukup segini dulu. Insyaallah di pertemuan ke depan kita akan lanjut tentang babul i'rab. Nah, itu kita pelajari pelan-pelan. Oke. Cukup sekian sampai di sini dulu. Apa ada saran atau masukan lain, dengan lapang hati saya menerimanya. Dalam penjelasan lebih dan kurang dalam penjelasannya mohon maaf. Kita ucapkan terima kasih telah menonton. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji' wal ma'ad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.